Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Kalau lu nyari HP 3 jutaan yang nampol buat dipakai gaming, itu kagak ada ya der. Soalnya kagak ada yang buang. Paling kalau mau lu beli baru. Misalnya ini, lu beli salah satu dari ke-8 top tier HP gaming 3 jutaan versi gua yang so pasti enak banget buat ngegeber game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, Wuthering Waves, dan game lain sekelasnya. Penasarin? Legacy 8 top tier HP gaming 3 jutaan Desember 2025 versi Tombol Power. Gue izin urutkan dari yang rekomen sampai yang paling terbaik, best of the best menurut gue ya der. Dan gue buka rekomendasi di nomor 8 sampai Infinix GT30 5G. Ini HP tuh speknya nonjok banget der buat dipakai gaming. Misalnya buat mainin PUBG Mobile aja, settingannya bisa jebol sampai Smooth Extreme Plus alias Smooth 90 fps dengan gameplay yang stabil dan cocok buat lu ajak barbar. Gyroskopnya juga udah hardware ya der, jadi anti delay. Soal layar juga lumayan responsif walaupun touch sampling rate-nya masih di batas minimal karena cuma 240 Hz. Ya, yang penting panelnya udah AMOLED sama resolusinya juga udah 1.5K dengan refresh rate yang kenceng juga 144 Hz. Jadi layarnya ini bisa lah bikin visual gaming lu jadi makin realistis. Dan buat lu yang kagak demen pakai anti gores tempered glass, sebetulnya aman aja karena layar ini HP udah diproteksi sama coring Gorilla Glass 7i yang bikin kagak gampang baret ya. Infinix GT30 5G Plus ini sistem pendinginnya lumayan canggih dan efisien der. Namanya 3D Vapor Cloud Chamber Cooling System seluas 20.000 mm persegi. Nah tapi kalau lu mau lebih adem lagi, beliin baik cooler eksternal ya der. Walaupun jenis storage GT30 5G ini masih seonggok UFS 2.2 yang mainstream, tapi jenis RAM-nya unik ya der, udah LPDDR5X yang 2 kali lipat lebih ngacir dari LPDDR4X. Sehingga ini HP bisa ngasih pengalaman gaming atau multitasking yang next level. Kelebihan lain dari Infinix GT30 5G Plus ini ada di tombol GT Trigger L1 plus R1, ngecasnya kenceng dan aman juga lu mainin sembari ngecas karena udah ada fitur bypass chargingnya. Oke, untuk link pembeliannya udah gue selipin di deskripsi ya der. Kalau lu cari HP 3 jutaan yang kuat ngebantai Wuthering Waves rata kanan mentok, silahkan nabung 9 juta lagi buat beli iQOO 15 karena kalau harga 3 jutaan dapetnya cuma Motorola G86 Power. Motorola G86 Power ini dipasangi chipset Dimensity 7404 nanometer yang punya clock speed 2,6 GHz. Ini lumayan kenceng ya der, lebih kenceng dari iQOO Z10R juga. Jadi kalau lu niat beli ini HP buat gaming PUBG Mobile, settingannya itu udah bisa nyaman di Smooth Extreme. Sementara kalau buat mainin Genshin Impact, enaknya lu atur di lowest 60 fps karena ini HP bisa ngasih rata-rata fps di angka 40 sampai 45-an. Enak lah kata gua teh buat quest harian doang mah. Apalagi kalau game lu cuma Mobile Legends, gacor banget der. FPS-nya juga bisa manteng tuh di angka 90-an. Belum ada pernyataan resmi tentang sistem pendingin dari ini HP. Yang jelas semua HP juga bakalan panas kalau lu pakai gaming di siang bolong dengan suhu ruangan tanpa AC. Beliin aja cooler eksternal ya der. Kalau menurut lu panasnya lumayan ganggu atau minimal pas lagi panas lu taruh baik tuh HP-nya di ubin. Lah bujuk buset, layarnya juga mantep banget nih. Selain udah jernih pakai panel POLED 1.5K, touch sampling rate-nya juga cakep di 240 Hz. Yang artinya mau lu pakai nanti gores tebal tempered glass juga layarnya bakal tetap bisa responsif. Tapi kalau lu kagak demen pakai anti gores juga aman aja sih sebetulnya, karena layar ini HP juga udah diproteksi tuh sama coring Gorilla Glass 7i yang bikin kagak gampang baret ya der. Lah apalagi baterainya lebih gede dari baterai ROG Phone nih. Kapasitasnya 6720 mAh yang juga udah disupport sama fast charging 33 watt. Cuma jangan keseringan lu pakai gaming sembari ngecas ya der, karena ini HP kagak punya dukungan bypass charging. Yang minus dari Moto G86 Power ini itu tadi kagak ada bypass charging sama kagak ada lubang jack 3,5 mili. Oke, link Shopee official store Motorola G86 Power ada di deskripsi ya der. Nah, kalau Motorola H60 Fusion ini jelas jadi HP 3 jutaan yang bisa mainin Wuthering Waves rata kanan mentok. Lah iya, bisa meleduk.
Sebenarnya nilai jual ini HP tuh bukan di sektor gaming ya Der, karena pas rilis di harga 5 jutaan, Moto X60 Fusion ini cuma dikasih chipset kelas 3 jutaan Dimensity 7400. Alasan gue masukin Moto X60 Fusion ini ke list top tier HP gaming 3 jutaan tuh karena dia layarnya endah banget buat dipakai main game HD, sama harganya juga udah turun jauh jadi 3 jutaan doang. Iya, jadi Moto X60 Fusion ini pakai layar berpanel POLED melengkung 6,67 inci beresolusi 1.5K yang touch sampling rate-nya gacor di 300 Hz. Ini responsif banget ya layarnya, jadi bisa bikin lu makin fast hand lah gitu. Udah ngantongin proteksi Corning Gorilla Glass 7i juga lagi nih layarnya. Nah, kalau buat mainin PUBG Mobile bisa di settingan smooth extreme dengan lancar. Buat Genshin Impact juga nyamannya menurut gua di lowest 60 fps, atau lu bisa atur naikin lagi grafisnya, asal jangan masuk ke highest 60 fps ya Der, karena rada ngadet-ngadet tuh. Kurang dah pokoknya kalau di highest 60 fps, karena rata-rata fps-nya itu ada di belasan sampai 20-an doang. Kesimpulannya, Dimensity 7400 itu lumayan gacor buat gaming e-sport atau game HD. Dengan catatan kalau game HD lu kudu sesuaikan settingan grafisnya ke rata kiri 60 fps ya Der. Nah, Moto X60 Fusion ini juga cocok buat lu yang doyan gaming tapi masih butuh kamera juga, karena sensor kamera ini HP itu mantep, Sony Lithia 700C plus penstabil OIS juga. Yang kurang dari ini HP paling baterainya aja nih yang kurang gacor, berkapasitas 5500 mAh doang. Ya untung aja kalau lowbat ngecasnya cepet, udah 68 watt. Satu lagi, ini HP kagak ada fitur bypass charging, sama lubang jack 3,5 milinya juga kagak ada. Kalau kita bandingin sama kedua HP Motorola tadi, iQOO Z10R ini menurut gua lebih cocok dan gacor kalau buat dipakai gaming. Ya emang bener, chipset Z10R ini posisinya ada di bawah Dimensity 7400 karena dipakein Dimensity 7360 Turbo 4 nanometer 2,6 GHz. Tapi berkat jenis storage ini HP yang udah berjenis UFS 3.1, otomatis lu jadi bisa lebih enak buat buka aplikasi berat kayak game pakai iQOO Z10R ini. Misalnya buat mainin Genshin Impact, settingan paling nyaman ada di lowest 60 fps dengan rata-rata fps kalau lagi lari-larian doang dapat di 40 sampai 45 fps, atau pas lagi berantem di 30-an fps. Lanjut, buat game PUBG Mobile juga udah unlock di smooth extreme ya, gyroskopnya juga udah hardware ya, jadi anti delay. Nah, tapi kalau buat mainin game rada berat kayak Wuthering Waves atau Delta Force, fps-nya menurut gua kurang enak tapi masih playable gitu ya. Aman dah pokoknya sesuai harga. Untuk sistem pendingin, iQOO Z10R ini pakai lapisan grafit luas dengan nama Gravit Cooling System yang punya total area pendinginan sekitar 10.359 mm persegi dengan plat grafit sekitar 1.500 mm persegi dan film grafit sekitar 8.859 mm persegi. Nah, terus kapasitas baterai iQOO Z10R ini tuh asik kapasitasnya baik 6.500 mAh tuh. Selain udah kagak doyan colokan, kalau lowbat pun ngecasnya bakalan ngebut karena pas chargingnya udah 90 watt. Lu pakai gaming sembari ngecas juga aman aja karena ini HP udah punya fitur bypass charging. Udah gitu, layar ini HP juga bisa bikin visual game jadi berasa makin hidup karena panel yang dipakai udah AMOLED, responsif juga layarnya karena punya touch sampling rate di angka 300 Hz. Yang kurang dari ini HP buat gaming tuh paling dia itu doang sih, kagak ada lubang jack 3,5 milinya. Jadi kalau lu punya duit 3 jutaan dan pengen HP gaming yang stabil, iQOO Z10R ini bisa lu beli sekarang juga lewat link yang udah gue selipin di deskripsi tuh. HP buat gaming 3 jutaan paling bener dari Xiaomi. Lah iya, untuk saat ini pilihan terbaiknya dari gua cuma Poco X7 5G Kalau lu ada opsi lain boleh banget tuh share di kolom komentar. Poco X7 5G ini tuh layarnya enak banget kalau dipakai buat main game open world HD kayak Genshin Impact misalnya. Karena resolusi layarnya ini udah pakai AMOLED melengkung beresolusi 1.5K. Buat lu yang mau ngejar fast hand juga bakal aman aja karena Poco X7 5G ini punya touch sampling rate di angka 480 Hz. Nah, soal chipset sih standaran HP 3 jutaan Dimensity 7300 Ultra yang intinya masih aman banget dah buat gaming kayak Genshin Impact di lowest 60 fps, PUBG Mobile di smooth extreme, apalagi kalau lu niatnya cuma main game kayak Mobile Legends, Roblox atau FF Max. Beuh, udah aman bener dah pokoknya, lancar.
Soal sistem pendingin, Poco X7 5G ini punya sistem pendingin yang lebih gede dari iQOO Z10R tadi dengan luas 13.780 mm persegi. Soal efektif apa kagaknya lagi-lagi tergantung suhu ruangan sama cuaca ya der. Malumlah HP harga 3 jutaan, ROG Phone bae yang belasan juta bisa buat goreng telur tuh saking panasnya. Cuma saran gua kalau lu mau beli, ambil yang varian 8 per 256 GB bae ya der, jangan yang 512 GB. Kenapa? Karena jenis storage ini HP masih UFS 2.2 yang kurang cocok buat lu pakai jangka panjang kalau ambil yang varian 512 GB. Simpelnya gini aja sih, lu beli ini HP sekarang atau awal tahun, terus lu pakai 2 tahun, terus ya lu jual dan upgrade lagi ke seri terbaru kalau lu mau tetap bisa dapetin HP performa yang gacor buat dipakai gaming. Baterainya juga cuma 5110 mAh nih der. Ya, walaupun fast chargingnya 45 watt, tapi tetap aja kagak bisa awet lama buat game berat, sama ini HP juga kagak ada fitur bypass chargingnya. Makin lama video ini muter, artinya lu makin dapetin rekomendasi paling terbaik HP kelas 3 jutaan buat dipakai gaming. Nah, di nomor 3 ini pilihan dari gua ada iQOO Z10. iQOO Z10 ini dipakein chipset stabil adem buat gaming Snapdragon 7 Gen 3 4 nanometer dengan clock speed di 2,5 GHz. Makanya jangan heran kalau iQOO Z10 ini bisa ngegeber PUBG Mobile di settingan HDR Extreme. Tapi kalau mau nyaman tanpa frame drop ya lu atur aja tuh ke semut Extreme. Buat Genshin Impact juga masih aman di medium 60 fps karena ini HP bisa ngasih rata-rata fps di angka 40-an. Nah, soal sistem pendinginnya setahu gua ini HP kagak punya sistem pendingin der. Tapi tenang aja, gua udah pernah coba sendiri iQOO Z10 ini kagak begitu panas buat gaming berat. Ini otomatis bikin baterainya juga jadi lebih efisien ya der. Udah mah gedawat lagi baterainya. Geda ya ini, bukan gede lagi. Kapasitasnya 7300 mAh lengkap dengan fast charging ngebut 90 watt serta bypass charging juga. Intinya bisa lah ini HP baterainya awet 2 bulan dengan catatan lu matiin dulu HP-nya terus dibungkus lagi di dalam kotaknya. Kalau lu painin mah ya paling bisa lah sehari ngecas sekali doang. Satu lagi, iQOO Z10 ini juga punya fitur 4D game vibration yang artinya ini HP punya getaran haptic feedback canggih yang bisa bikin pengalaman gaming lu jadi makin realistis. Soal layar mah aman dah, panelnya AMOLED 120Hz dengan touch sampling rate responsif di 300Hz. Cocok gitu maksudnya buat lu yang fast hand tapi tetap pengen pakai anti gores tempered glass di layarnya biar makin aman dari baret. Mau beli minyak goreng di warung Madura tapi minyaknya habis? Lah tenang, lu beliin Realme P3 tanpa idul ini aja der duitnya. Realme P3 tanpa idul tanpa cinta ini jelas masuk ke daftar top tier HP gaming 3 jutaan menurut gua. Kenapa? Karena spek ini HP tuh seakan dibikin buat muasin gaming dengan desain HP yang kalem, kagak neko-neko robot-robotan kayak HP mid-range gaming konvensional pada umumnya. Untuk chipset dia pakai Snapdragon 6 Gen 4 yang skor Antutunya lumayan gede di angka 750 ribuan poin. Ini artinya udah enak banget dah buat ngebantai game kayak Mobile Legends, Honor of Kings, Roblox, FF Max, Genshin Impact yang so pasti dengan gameplay yang nyaman dan stabil, atau game berat sekelas Wuthering Waves dan Zone Zero walaupun harus ikhlas di settingan rata kiri. Sistem pendinginnya juga canggih nih der, namanya Aerospace VC 6050 mm persegi. Teknologi ini pakai material aluminium alloy dan sensor bionic untuk ngatur suhu secara real time. Jenis storage-nya juga asik, udah UFS 3.1 dan unit harga 3 jutaan gini juga lu bakal dapetin varian RAM 12 per 256 GB ya der. Nah tapi kurangnya ada di bagian layar nih. Panelnya sih kagak ada salah karena udah AMOLED, tapi touch sampling rate-nya ini cuma 180Hz doang. Kagak ada kejelasan juga lagi soal proteksi layarnya. Jadi kalau lu berasa layarnya kurang responsif pas dipakein anti gores tempered glass, coba lu ganti pakai anti gores hydrogel ya der. Cuma lu tahu sendiri dah ya, minusnya anti gores hydrogel itu rada susah pengaplikasiannya, sama kagak sekuat tempered glass juga. Untuk kelebihan lain jelas ada di sektor baterai 6000 mAh-nya yang awet plus dikomboin juga sama fast charging 45 watt. Mau lu pengenin sembari ngecas, lah tenang aman aja, udah ada fitur bypass charging soalnya.
Dan rekomendasi terakhir di video kali ini, jelas ada si the one and only raja HP gaming kelas 3 jutaan ini, dia artis kita yang tidak asing lagi baunya, King Phoenix GT30 Pro. Ya, seperti yang kita tahu lah ya, King Phoenix GT30 Pro ini emang jadi HP spek tergacor di harga 3 jutaan yang bisa ngebantai berbagai game berat dengan lancar jaya. Chipsetnya dia pakai Dimensity 8350 Ultimate 4 nanometer dengan clock speed di angka 3,35 GHz. Chipsetnya ini tuh sanggup nyetak skor Antutu yang gila banget der, di angka 1,4 jutaan poin. Spek memorinya juga gue demen banget nih der. Jenis RAM ini HP tuh udah LPDDR5X, sampai jenis storage-nya juga udah UFS 4.0. Ini artinya mau lu ajak buka tutup atau pindah-pindah aplikasi berat bakal lancar banget ya der. Layarnya juga dibikin kagak cuma bening karena udah AMOLED 1.5K, tapi layarnya juga bakalan responsif banget karena refresh rate 144Hz nya dikomboin sama touch sampling rate 240Hz. Jadi mau lu pakai nanti gores tempered glass juga layarnya bakalan tetap bisa responsif ya. Infinix GT30 Pro ini enak banget dader buat dipakai main game tembak-tembakan kayak Free Fire Max, PUBG Mobile, Delta Force, Arena Breakout dan sejenisnya. Bukan soal settingan grafis, jangan ditanya dah, itu mah udah pasti gacor. Tapi ini HP ada fitur GT Trigger mirip tombol L1 dan R1 yang nantinya bisa lu fungsiin bakal nembak atau ngeker. Nah yang kurang paling ini HP katanya punya sistem pendingin cakep 3D Vapor Cloud Chamber yang klaimnya bisa bikin performanya tetap stabil dan efisien walaupun diajak gaming berat. Tapi nyatanya body ini HP lumayan panas, jadi saran gue bagusnya lu beliin cooler eksternal ya der. Satu lagi, kapasitas baterainya ini kagak bisa dibilang HP gaming karena cuma 5500 mAh. Ya untung aja pas chargingnya ngebut nih, udah 45 watt, sama ini HP juga udah ada fitur bypass chargingnya juga. Tamat, ending yang sangat lumayan membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan berkecil hati jika HP kita cuma sanggup buat sosmedan doang. Ingat, di luar sana masih banyak orang yang HP-nya kuat ngegeber Wuthering Waves rata kanan. Gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Kaos polos David Gadget in. Wow.